Kalau Bible yang di Indonesia nggak ada satupun firman Tuhan. Semua bahasa manusia itu. Terjemahan kan? Kecuali Lukas sudah jadi Tuhan, Markus jadi Tuhan, Paulus jadi Tuhan mereka, baru disebut Ya, kamu Tuhan. salah. Kalau Anda bilang tidak bisa diterjemahkan, Bentar, saya mau jawab Bang Jian. Bentar Bang Jian, saya mau jawab. Kalau Zuma mengatakan ya, kalau Injil ataupun Bible dalam bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan, silakan Anda jangan pakai ya. Anda jangan pakai Bible atau Injil dalam versi bahasa Indonesia. Silakan Anda pakai Injil atau Bible dalam versi bahasa asing. Ya, silakan. Kalau Anda mengatakan kalau Injil dalam versi bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan, ya, silakan Anda jangan pakai. Ya, karena itu dipahami dulu. Lah, saya sudah paham kalau Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana diskusi antar umat beragama, khususnya Islam dan Kristen. Dan kita sudah mendengarkan bagaimana apologet Muslim berkata bahwa Bible yang ada di Indonesia tidak ada satupun firman Tuhan karena sudah menggunakan bahasa manusia atau diterjemahkan. Saudara yang terkasih, sobat-sobat yang saya kasihi, orang ini mau bilang pintar juga kelihatan bodoh, mau bilang bodoh juga orang bilang dia pintar. Saudara, sudah pasti Allah berbicara dengan manusia pasti menggunakan bahasa manusia. Allah berbicara dengan Musa menggunakan bahasa Ibrani karena Musa manusia menggunakan bahasa Ibrani. Allah berbicara dengan Muhammad karena Muhammad orang Arab sudah pasti berbahasa Arab. Saudara, nah, jadi saudaraku, di seluruh dunia ini semuanya bahasa manusia. Allah itu bukan Allah yang aneh. Dia berbicara dengan manusia pasti menggunakan bahasa manusia. Nah, tapi di Indonesia ini kan Allah tidak datang langsung. Makanya Alkitab bahasa Ibrani, bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar orang-orang Kristen di Indonesia bisa baca dan bisa mengerti. Bahasa Indonesia saja kadang-kadang tidak mengerti, apalagi pakai bahasa Ibrani, apalagi pakai bahasa Yunani. Namun orang Kristen itu bersyukur karena kita menyembah Allah yang mengerti semua bahasa. Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi saudaraku yang terkasih, Allah itu mengerti semua bahasa yang ada di kolong langit ini, itu semua itu bahasa manusia. Allah tidak berbicara dengan bahasa malaikat, Allah tidak berbicara dengan bahasanya yang dari surga, tapi Allah menggunakan bahasa manusia yang bisa dimengerti oleh manusia. Nah, saudara yang terkasih, dalam Kejadian 11 ayat yang pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ini belum ada bahasa Arab, belum ada bahasa Inggris, belum ada bahasa Indonesia, belum ada bahasa Jepang, belum ada bahasa Spanyol. Ya, saudara yang terkasih, baru satu bahasa. Entah bahasa apa, Alkitab tidak menjelaskannya. Namun saudara, dari sinilah Tuhan mengacaukan mereka sehingga muncul bahasa-bahasa yang ada di kolong langit ini. Jadi semua bahasa yang ada di kolong langit ini adalah bahasa manusia. Jadi Tuhan mengerti bahasa manusia ketika kita berdoa sesuai dengan bahasa kita. Tuhan mengerti. Kita menyembah Tuhan dengan bahasa Indonesia, ada menyembah dengan bahasa Jepang, ada yang menyembah dengan bahasa Inggris atau bahasa apapun. Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengerti semua bahasa. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus, Alkitab yang ada di Indonesia dalam terjemahan bahasa Indonesia tetap adalah firman Allah
Tidak ada yang bisa membatalkan Yesus Kristus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang bisa sampai ke sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Setan tidak pernah menang. Sejak Yesus Kristus datang ke dalam dunia, setan sudah berusaha menggagalkannya. Namun sampai sekarang setan tidak pernah menang, karena karya keselamatan sudah dikerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Sebab itu kami bersyukur punya Allah yang mengerti semua bahasa. Haleluya.